Masyarakat Madinah itu memang dikenal masyarakat yang lebih berakhlak lah itu. Sehingga dakwah Nabi diterima secara luas meskipun Nabi tidak secara langsung ada di sana. Dan di Madinah secara aklamasi, secara demokratis, Nabi kemudian dipilih atau terpilih mayoritas untuk memimpin. Nabi menerapkan apa yang disebut dengan piagam Madinah, yang intinya membebaskan. Jadi masyarakat Madinah itu terdiri dari faksi-faksi kelompoknya. Oleh Nabi Muhammad dirangkul. Nabi mencontohkan ya dalam kehidupan sehari. Nabi membangun suatu ikatan di antara mereka semua bahwa zaman itu serang menyerang itu lazim sekali. Oleh karena itu Nabi mengatur ketika berperang melawan suatu negara atau suatu kaum yang beragama Kristen ya, Nabi melarang atau mempersilahkan masyarakat Madinah beragama Kristen tidak ikut berperang ya, sebagai gantinya membayar jizyah. Itu kebijakannya. Kemudian Nabi mencontohkan bagaimana dia juga berhutang dengan orang Yahudi. Jadi dalam perdagangan itu tidak ada beda-bedakan. Ya. Jadi Nabi juga mencontohkan bagaimana dia setiap hari memberi makan, menyuapi bahkan seorang pengemis tua yang buta beragama Yahudi yang setiap saat ya, ketika nyuapi itu mengoceh, mencaci maki Nabi sendiri. Kan dibiarkan saja sama Nabi. Dan dia menyatakan memang betul-betul karena kasihan. Nah, inilah akhlak ya. Inilah dakwah. Contoh-contoh lain sekarang pun masih diterapkan ya. Kalau teman-teman tahu di Palestina dulu kan di bawah pimpinan PLO Yasser Arafat ya. Kemudian ketika beralih ke Hamas, orang khawatir bagaimana umat Kristen di sana karena Hamas itu garis keras. Ternyata orang-orang Kristen di sana menyatakan bahwa kami nggak ada masalah dengan Hamas. Jadi ternyata ya masyarakat Madinah sistem atau pola yang diterapkan oleh Nabi Muhammad itu masih berlanjut ya. Kemudian ada juga fakta mungkin di Italia atau di mana ya, orang-orang tua kalau ke gereja itu, kalau yang dapat naik supir taksi ya, supir taksinya orang Muslim itu nggak ditarik bayaran, mereka merasa beramal, tidak peduli agamanya apa. Nah konon Thomas Jefferson adalah Presiden Amerika Serikat yang ketiga, banyak belajar dari kepemimpinan Nabi Muhammad di Madinah itu. Piagam Madinah itu jadi reference terhadap konstitusi Amerika yang demokratis. Nah di Indonesia inklusivitas Islam itu dielaborate oleh Cak Nur. Agamamu, agamaku, agamaku, agamaku. Tidak ada paksaan dalam agama. Justru inilah dakwah Islam itu. Dalam kehidupan dunia itu tidak kita terapkan sekuler, perdagangan, perekonomian dibangun dan sebagainya itu adalah duniawi. Artinya tidak usah dicampur adukan dengan agama atau keyakinan. Kita harus adil terhadap agama apapun.